satu bendera yang harus dikibarkan hari ini. Panjangnya 81 meter, sepanjang usia kemerdekaan Indonesia tahun ini. Kami ikut Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Timur, Yon Armet 12 Kostrat, menjalankan misi ini. Anak-anak sekolah ikut antusias. Semua orang kira ini cuma soal membentangkan kain, ternyata tidak. Bukit Pibulak jadi lokasi pilihan karena panoramanya yang menawan, pas untuk momen bersejarah ini. Tapi langit punya rencana lain. Wah, gak mudah ternyata membentangkan bendera 81 meter ini. Saya berkali-kali ketiup angin ini saya. Angin tak mau kompromi. Satu tarikan keras dan kain raksasa merah putih itu robek. Misi yang seharusnya jadi momen hikmat mendadak terancam gagal total. Tak ada pilihan lain, kami harus pindah. Sekarang mau pindah lokasi karena tadi di bukit itu anginnya terlalu kencang, jadi ini bendera dilipat lagi. Kita lihat lokasi berikutnya ya. Setelah berputar mencari lokasi baru, hamparan rumput landai di desa Loonuna jadi harapan terakhir. Ini mendung sekarang kondisinya ya. Aduh, emang gak bisa diprediksi. Yang ini dari tadi udah survei beberapa lokasi pengganti. Ini sekarang kami di lokasi kedua. Kondisi anginnya cukup kencang banget di sini. Tadi sempat terik, sekarang mendung. Tapi pindah lokasi saja tak cukup. Bendera yang robek harus diperbaiki dulu dan tak satu pun dari kami membawa perkakas menjahit. Untungnya warga sekitar turun tangan. Benang dan jarum itu diberikan tanpa diminta 2 kali. Nah, ini benangnya udah dikumpulkan dari warga di dekat sini ya. Ya. Masih bisa jahit? Bisa ini. Masih bisa jahit. Oke, bismillah. Jadi sedia kala lagi sang merah putih bisa berkibar dengan sempurna. Menyatukan kembali kain merah putih ini tidak instan. Setiap jahitan butuh ketelitian. Yang tak memegang jarum, turun tangan menahan sudut bendera supaya angin tak punya kesempatan kedua. Dari POV saya, semuanya di belakang lagi pada standby sebelum sempurna dikibarkan. Perjuangannya cukup berat, tadinya kita ada di atas bukit, angin cukup kencang menyebabkan beberapa bagian bendera tersobek, sehingga kita pindahkan ke area yang lebih Landai ya. Kita jahit lagi bersama anak-anak dan masyarakat, kita jahit ulang bendera ini dan alhamdulillah sekarang kita bisa kibarkan bendera ini di kemerdekaan Indonesia ini. Alhamdulillah. Ini panjang kali lebarnya berapa, Pak? Untuk panjang 81 meter, untuk lebarnya 50 meter. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Ingat, perjuangan pahlawan cukup berat untuk mengibarkan bendera merah putih ini, sehingga bendera merah putih ini harus kita kibarkan terus sepanjang masa dan jangan pernah ada yang dibandingkan dan disandingkan dengan bendera lain, karena hanya merah putih yang ada di dada kami semua. Merdeka! Merdeka! Dan akhirnya, setelah robek, setelah pindah lokasi, dijahit ulang di tengah angin, bendera pusaka merah putih raksasa ini siap dikibarkan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Jayalah Indonesiaku. Sekali merdeka tetap merdeka. Bendera ini sempat robek, tapi tak ada yang menyerah, diperjuangkan sampai berkibar sempurna. Mungkin ini jawabannya, merdeka bukan sesuatu yang sekali jadi lalu selesai. Merdeka harus dijahit ulang setiap kali ia robek. Dan semangat yang sama ternyata juga hidup di tempat lain.
Di sekolah-sekolah ujung negeri, tempat anak-anak berjalan kaki berkilo-kilometer setiap hari demi satu cita-cita yang belum tentu tercapai. SD Negeri Vohomane, dijuluki SD di atas awan. Pagi ini, sekolah di atas awan menyambut HUT kemerdekaan RI ke-81 dengan caranya sendiri. Anak-anak, para guru, personil Satgas Pamtas dari Pos Mahen beriringan melewati jalan terjal. Ini bukan sekali dua kali, setiap hari. Jarak rumah siswa paling dekat 2 km, yang paling jauh 5 km. Mereka jalan kaki setiap pagi. Andri kalau di sekolah biasanya paling senang ngapain? Belajar. Senang belajar. Kamu kemarin dapat ranking tidak? Ranking 5. Ranking 5. Ih, hebat sekali. Terus kamu cita-citanya apa sih? Tentara. Mau jadi tentara? Ya. Tentara harus gagah. Andri dan Kevin dan teman-teman yang lain setiap hari mereka berangkat ke sekolah jalan kaki paling dekat 1 km dengan medan jalan yang tanjakan turunan. Semangat mereka itu tidak redup meskipun ada di tapal batas ini, mereka sangat cinta Indonesia. Tiba di SDN Vohomane, upacara pengibaran Sang Merah Putih digelar. Tahun 2026 segera dimulai. Di atas bukit ini, dengan pemandangan yang nyaris tak masuk akal indahnya, kemerdekaan dirayakan oleh anak-anak yang setiap hari harus berjuang dulu sebelum sampai ke kelas. Pada Sang Merah Putih, Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Sekolah yang terletak di Desa Lakanmau, Kecamatan Lasiolat ini punya cerita masa lalu yang kelam. Di balik keindahannya, ada perjuangan para guru memutus rantai anak putus sekolah. Di negara perbatasan, semangat anak-anak untuk belajar itu lumayan bagus, semangat sekali. Dibangun sekolah ini mesti ada kendala itu, anak-anak mesti ada yang putus sekolah, bahkan orang tua juga tidak terlalu begitu dukung anak-anak untuk belajar. Tapi dengan berjalannya waktu, orang tua mulai paham bagaimana pentingnya pendidikan untuk anak-anak. Jadi orang tua mulai dukung anak-anak untuk sekolah, walaupun anak-anak ada yang usianya sudah lewat batas, seharusnya sudah duduk di bangku SMP, tapi masih duduk di SD. Para guru tetap menerima siswa meski tak sedikit yang sudah tidak sesuai umur. Upaya menekan angka putus sekolah di Desa Lakanmau terbilang berhasil. Kini, 116 siswa atau seluruh anak desa sudah bersekolah. Tapi kendala baru muncul. Hanya ada 13 tenaga pendidik untuk semuanya. Disinilah Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Timur turun tangan. Untuk kegiatan kami sebagai tenaga pendidik di sekolah-sekolah di sini itu kami rutin. Untuk tenaga pendidiknya juga itu mungkin masih kurang juga di sekolah-sekolah, jadi kami membantu mengajar di sekolah-sekolah seperti sekarang di SD Vohomane. Ada yang dari kelas 2 sama kelas 4. Keterbatasan sarana dan prasarana masih jadi pekerjaan rumah. Keindahan sekolah di tengah alam terbuka juga menyimpan resiko. Mereka harus bergantung pada cuaca. Beberapa sudut atap bangunan bahkan tertiup angin, sehingga sederet kelas di depan bukit ini sementara tak digunakan. Kami menghampiri kelas 6 yang kini belajar di ruangan darurat bekas UKS. Dan di sini kami bertemu lagi dengan wajah yang kami kenal. Ini kelasnya Yandri, anak yang tadi berjalan bersama kami.
Walaupun kami keterbatasan akses ke sekolah, keterbatasan ruangan dan lain-lain, tapi semangat belajar mereka luar biasa, Ibu. Jadi mereka tidak memandang keterbatasan itu sebagai penghalang, tapi mereka punya semangat belajar yang tinggi. Kalau Yandri ini dia anaknya rajin, kemudian dia penurut, pemahamannya juga bagus. Pas di sekolah mudah diarahkan. Yandri tak pernah absen dari sekolah, tak sekalipun. Dulu, ia sempat terancam tak bisa melanjutkan sekolah sama sekali karena faktor ekonomi keluarga. Kini usianya 12 tahun. Seharusnya sudah di bangku SMP, tapi Yandri tak pernah malu akan hal itu. Di garda terdepan negeri ini, ia memperjuangkan sekolahnya sendiri. Anak ketiga dari 5 bersaudara itu hidup di rumah yang hanya ada dirinya, ibunya, dan 2 adiknya. Ayah dan kakak pertamanya merantau keluar NTT. Kakak keduanya sudah tiada. Otomatis di usia 12 tahun, Yandrilah yang menjaga rumah. Tubuh kecilnya sudah terbiasa memikul yang besar. Tiap pagi saya bangun jam 6, saya mandi, saya ganti baju dan saya pergi ke sekolah. Dan saya belajar bersama ibu guru. Saya pulang dari sekolah, saya bermain dengan adik dan bantu mama mencuci piring, mengambil kayu, menimba air. Oh, biasanya ngambil air begini ya buat simpan di rumah. Tapi ada satu hal yang belum bisa diperjuangkan Yandri sendirian, air bersih. Setiap hari sepulang sekolah, ia membantu ibunya menimba air dari tempat penampungan. Ini tempat penampungan, Ibu? Iya, Oh. biasa kami timba di sini. 3 hari airnya kering. Ini ya, saya naik ya. Oh. Wah, iya ini benar-benar kosong, di dalamnya nggak ada air. Padahal kalau untuk ukuran penampungan segini, mungkin sanggup lebih dari 2000 liter mungkin ya Bu ya. Kalau penampungan kosong, Yandri dan ibunya harus mengisi jerigen di lokasi pipa air yang jaraknya sekitar 3 km dari rumah. Pulang pergi memanggul jerigen. Mana Ibu? Ini airnya. Oh, sumbernya di atas sana. Ya. Jadi, Kalau di atasnya kering, kami timbanya di sini. oh, sumber airnya sangat jauh, bukan sumber air Sudekat di sini berarti ya Bu? Karena mata airnya berada di atas sana, dan ini pipa yang disalurkan ke rumah-rumah warga. Oh, Ini satu-satunya air bersih yang bisa diakses warga. Dan bahkan ini pun tak bisa diandalkan sepenuhnya. Alirannya mati nyala tanpa ada yang tahu kapan. wah, ini adik Yefti lagi mandi, tiba-tiba air dari selang redup ini, bahkan udah nggak keluar airnya. Suaranya tuh timbul tenggelam. Bagaimana kalau kayak gini biasanya Bu? Ini tuh kering teh kita. Kering? Ya. Lah, ya. Aduh, untung sudah sempat ngisi ke jerigen ya Bu. Ya. Waduh. Ini kalau dia kering sudah, Ibu. Kekeringan tak cuma membuat air bersih susah. Kebun labu dan jahe Angelina yang jadi sumber penghasilan tambahan keluarga mereka juga ikut gagal panen. Ya, ini kering semua, buahnya tidak ada. Daunnya kering semua. Dia musim Hujan. Oh, pas musim hujan baru banyak berbuah. Iya. Jadi sayang sekali ternyata labunya ini nggak banyak yang bisa diambil hari ini. Panasnya menyengat, buah tak ada, daun mengering semua. Ini saja yang mau dijual Mama? Ini dengan jahe. Oh, begitu. Di mana jahenya? Jahe ini sudah dikumpulkan dari kemarin. Ya. Oh, begitu. Oke. Ayo kita bawa ya. Ya. Di tengah segala keterpurukan ini, Yandri seakan menaruh harapan besar. Negara bisa melihat kehidupan keluarganya
di pelosok batas tanah air. Saya mencintai Indonesia, Garuda selalu di dada. Masih dari perbatasan NKRI, namun di kecamatan berbeda. Di sini kami bertemu Argon. Sebaya dengan Yandri, Argon kini duduk di kelas 2 SMP dan ceritanya tak jauh berbeda. Sejak dulu, tak ada akses air bersih di rumah Argon. Warga Silawan beli air tangki atau mengandalkan air tada hujan sampai Satgas Pamtas dari Yon Armet 12 Kostrad datang membangun sumur sedalam 40 meter. Jaraknya tak sampai 200 meter dari rumah Argon dan setiap hari ia mengambil hampir 30 jerigen air. Sudah berapa lama kamu bolak-balik ambil air begini? Sudah setiap sore. Setiap sore? Ya, sudah sampai di sini. Oh, sudah sampai. Oh, yang mana rumahmu? Oh, ini rumahnya. Sampai di rumah, hanya ada adik laki-lakinya. Kami membawa air ke bagian belakang rumah, lalu menatanya. Jadi kamar mandinya Argon ini kerannya tidak nyala? Ya, Airnya mati? di bak aja. Hah? Oh, di bak. Oh. Jadi selama ini mungkin puluhan tahun gitu ya? Iya. Warga di Silawan itu nggak punya akses air bersih gitu. Sampai-sampai ya sudah MCK yang ada di rumah-rumah nggak dipasang keran. Ini airnya itu semenjak ada bantuan ya, bantuan air punya bak aja untuk menampung ya. Jadi air dari jerigen tadi dipindahkan ke sini. Rasakan sudah kondisi airnya sudah bagus. Kami juga sudah merasa senang bahwa orang pos sudah kasih kami air lancar. Jadi bisa kami punya anak-anak bisa sekolah juga mandi air setiap pagi. Membuat sumur di sini tak pernah mudah. Tanahnya berkarang dan hanya ada 3 titik sumber air di seluruh wilayah ini. Tapi dengarkan baik-baik apa yang dikatakan Yuliana tadi. Dulu, air itu tidak ada sama sekali. Sekarang, anak-anaknya bisa mandi setiap pagi sebelum berangkat sekolah. Sesederhana itu dan sebesar itu. Di perbatasan Indonesia Timur Leste, masih ada masyarakat adat yang eksis hingga sekarang. Kampung adat Mata Besi. Mereka hidup damai berdampingan di rumah adatnya. Saat kami tiba, anak-anak menyambut dengan genrang dan tarian likurai. Arsitektur tradisional dan kehangatannya terasa amat kental. Sebagian warga masih memilih pengobatan tradisional sesuai kepercayaan leluhur. Tapi sebagai wilayah teritorial Satgas Pamtas RI Timor Leste, mereka juga berhak atas pelayanan kesehatan. Hari ini, tenaga medis dari Mako Satgas datang mengunjungi para lansia yang rata-rata keluhan mereka seputar asam urat hingga darah tinggi. Kalau nggak ada Bambang ini gimana? Susah kah berobat? Kita berobatnya di puskesmas. Jauh? Jauh, dari sini 2 kilo. Ya. Artinya Momon terbantu tidak dengan ada Abang Satgas Pamtas di sini? Ya, artinya kami rasa syukur karena ada bantuan dari abang-abang sehingga memeriksa penyakit atau kondisi badan kami, dapat penyakit-penyakit kami sehingga kami dapat obat sesuai dengan penyakit-penyakit kami yang diperiksa. Bantuan bahan pokok juga rutin diberikan Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Timur dengan cara yang sama. Sementara para mama di kampung adat Mata Besi pun memanfaatkan kekayaan alam yang ada. Segala rupa anyaman dari rotan hingga kemiri yang diolah jadi minyak diproduksi skala rumahan. Sampaikan biasa terima kasih karena sudah melayani kami kesehatan. Biasa datang kerja anyaman. Itu kami merasa senang. Pasar yang menyatukan 2 mata uang, patok batas yang dijaga siang malam, bendera yang sempat robek tapi tetap dijahit dan dikibarkan,
sampai anak-anak yang jalan kaki berkilo-kilo demi satu cita-cita bernama sekolah. Di awal perjalanan ini, kami bertanya, sudah semerdeka apa warga di garis batas? Jawabannya mungkin ini. Mereka sudah merdeka. Merdeka untuk tetap memilih tanah ini, walau negara tetangga hanya di seberang sungai. Merdeka untuk mencintai Indonesia tanpa syarat, tanpa diminta. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Untuk mereka yang menjaga patok, menjahit bendera, dan berjalan kaki ke sekolah tanpa mengeluh. Teruslah merdeka. Jayalah Indonesiaku.